liberation, empowerment, dan enlightenment, tiga model dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah saya kira relevan dengan masa-masa sekarang ini. Sekarang NU banyak mendirikan perguruan tinggi. Betul. Tetapi Muhammadiyah sekarang banyak mendirikan pesantren. Beda iman tetap teman. Luar biasa. Jadi iman boleh berbeda-beda, agama boleh berbeda-beda, tapi pertemanan, kebersamaan ini harus tetap dijaga supaya sesuai dengan ajaran agama, dan kemudian di negara kita juga bisa mengimplementasikan amanah undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tabi pun, sahabat religi, jumpa lagi bersama dengan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Hari ini sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat istimewa, yang agak sulit ya Prof ngatur jadwalnya karena kepadatan beliau, Profesor Dr. Haji Sudarman MA, Ketua PW Muhammadiyah Lampung. PW ini pimpinan atau pengurus? Pimpinan. Baik, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Senang jumpa kasih dengan Mbak Arifah dan teman-teman pagi hari ini. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kami di sela-sela agenda yang begitu padatnya ya Prof. Baik, sahabat religi, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Muhammadiyah, strategi dakwah Muhammadiyah dalam menanggulangi krisis akhlak dan menjawab tantangan zaman. Yang pertama Prof, sebagai seorang tokoh di Provinsi Lampung nih, Profesor Sudarman ini tentunya apa sih terkait dengan inti perjuangan dakwah dari Muhammadiyah ini Prof? Ya, Muhammadiyah ini kan memang dikenal dengan gerakan Islam yang tidak boleh diam. Sebagai gerakan dia harus terus bergerak, dan gerakan intinya adalah gerakan dakwah. Dakwahnya itu kalau sekarang ini kita mempunyai tagline mencerahkan semesta. Mencerahkan semesta. Artinya apa itu Bro? Bahwa gerakan Muhammadiyah ini tidak hanya untuk satu kelompok, untuk satu golongan, tetapi semua orang dimanapun di seluruh dunia ini, Muhammadiyah punya kewajiban untuk mendakwahi, membawa kepada satu situasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Baik, Prof Sudarman, kenapa memilih Muhammadiyah sebagai tempat untuk berkiprah? Ya, memang mungkin bisa tidak sengaja, tetapi pada akhirnya adalah pilihan dewasa. Baik. Tidak sengaja itu memang karena masa kecil, kondisi saya secara pribadi yang didampingi, ditolong, dibantu oleh guru-guru Muhammadiyah, sehingga secara pribadi dan keluarga saya didampingi, dibantu oleh guru-guru dari sekolah Muhammadiyah yang menyebabkan saya sampai bisa seperti hari ini. Tetapi juga pada akhirnya saya memilih bahwa Muhammadiyah itu sebagai wadah untuk dakwah, untuk gerakan, untuk menolong kesengsaraan umum, karena memang Muhammadiyah itu memiliki visi, misi, dan platform yang menurut saya cocok untuk Indonesia masa depan. Ini yang pilihan dewasa tadi ya Prof, luar biasa. Di samping seorang aktivis nih Prof Sudarman, Prof Sudarman juga merupakan seorang akademisi. Apa sih Prof yang tetap membuat Prof Sudarman ini tetap jatuh cinta gitu kepada Muhammadiyah atau gerakan dakwah ini? Ya, kalau akademisi kita akan bergelut dengan teori-teori, kita akan bergelut dengan kegiatan penelitian, kita akan berjumpa dengan para intelektual muda yang tentu itu membuat hidup kita lebih berwarna. Tetapi gerakan dakwah itu kita bisa merasakan denyut nadi masyarakat, bagaimana orang-orang di pinggiran, bagaimana orang-orang yang kekurangan, bagaimana orang-orang di komunitas-komunitas tertentu yang ternyata mereka tuh hebat, luar biasa,
dan perlu hidup bersama-sama kita. Maka saya di samping hidup di perguruan tinggi, saya tidak bisa meninggalkan kegiatan dakwah, karena kegiatan dakwah memberi warna tersendiri dalam hidup saya, dalam gerakan saya, dan itu memberikan kekayaan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Luar biasa juga nih Prof jawabannya. Prof Sudarman, tadi bicara tentang warna gerakan dakwah. Muhammadiyah ini dikenal memiliki gerakan dakwah yang dalam tanda kutip lebih rasional, modern dan sistematis. Tapi di era konten viral dan dakwah instan ini, Prof, bagaimana Prof Sudarman melihat pendekatan gerakan dakwah Muhammadiyah, apakah masih relevan dengan yang sekarang ini? Ya, tentang perkembangan ilmu dan teknologi informasi itu satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, tetapi saya melihat gerakan dakwah Muhammadiyah itu ada 3. Yang pertama adalah liberation, yaitu al-hurriyah, pembebasan. Membebaskan anak bangsa yang terbelenggu karena kebodohan, disekolahkan, karena kekurangan, disejahterakan, karena ada di pinggiran, kita bawa ke tengah-tengah. Itu yang pertama, liberation. Yang kedua adalah empowerment, al-quwah. Kita dampingi, ya, kita berdayakan, kita sertai, begitu. Banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki potensi tetapi belum potensial. Nah, kita dampingi, kita berdayakan. Lalu yang ketiga adalah enlightenment, al-inti'ash, yaitu pencerahan. Ya, pencerahan. Maka gerakan-gerakan pendidikan, kesehatan, sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka mencerahkan. Liberation, empowerment, dan enlightenment, 3 model dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah saya kira relevan dengan masa-masa sekarang ini. Tinggal medianya saja. Kalau dulu gerakan dakwah itu kan manual. Betul. Dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu majelis taklim ke majelis taklim yang lain. Sekarang sudah ada teknologi informasi yang luar biasa. Maka melalui media sosial, melalui teknologi informasi, saya kira relevansinya masih oke. Tinggal sekarang inovasi gerakan dakwah itu yang terus dilakukan. Tetapi relevansinya saya kira masih, Mbak. Baik, Prof, ini stigma ya, stigma masyarakat bahwa segmentasi gerakan dakwah dari Muhammadiyah itu cenderung untuk kelompok elit, Prof. Kelompok mungkin yang berpendidikan atau menengah ke atas. Bagaimana tanggapan Profesor terkait hal ini? Ya, mungkin di awal-awal munculnya gerakan Muhammadiyah dan NU seperti itu. Muhammadiyah di kota, NU di desa, Muhammadiyah intelektual, sedangkan NU kultural itu dulu. Tetapi sekarang NU dan Muhammadiyah sudah sangat sulit dibedakan. NU sudah sangat modern, yang mungkin modernitas NU melampaui Muhammadiyah. Muhammadiyah ini jawaban rendah hati tokoh Muhammadiyah ini. Muhammadiyah ternyata gerakannya sekarang ke desa-desa, ke pekon-pekon, ke pinggiran-pinggiran, yang itu dulu menjadi trademarknya NU, kan begitu. Sekarang NU banyak mendirikan perguruan tinggi. Betul. Tetapi Muhammadiyah sekarang banyak mendirikan pesantren. Ini uniknya ya, Bro ya. Jadi kalau dulu misalnya Muhammadiyah di kota, NU di desa, Muhammadiyah intelektual, kemudian NU kultural. Saya kira sekarang baik NU maupun Muhammadiyah keduanya ada di kota dan ada di desa. Keduanya sama-sama intelektual dan keduanya sama-sama kultural. NU dan Muhammadiyah sekarang sudah susah dibedakan. Kalau kita ketemu perjumpaan dimanapun, NU dan Muhammadiyah memiliki kemiripan dan persamaan yang luar biasa. Bahkan kalau untuk di Lampung ini unik ya, Prof ya. Ketua Muhammadiyah sama ketua NU sama-sama berasal dari daerah yang sama. Kawan sepermainan waktu kecil. Kawan sepermainan waktu kecil. Ketua NU dan ketua Muhammadiyah sama-sama prodi S1-nya sama. Sama perbandingan agama. Kemudian yang kedua berasal dari institusi perguruan tinggi yang sama. Gitu. Cuman kemudian yang satu menjadi ketua PWNU, yang satu menjadi ketua PW Muhammadiyah. Tetapi tidak menghalangi untuk bersama-sama sinergi, kolaborasi, membangun masyarakat Lampung dan masyarakat Indonesia lebih maju dan modern. Luar biasa. Tepokin, Gel. Anteng aja kalian. Itu sebenarnya tepokin itu saya grogi, merasa sedang kuliah hari ini. Bukan merasa sedang podcast ya, Prof ya. Saya akan lanjutkan, Prof. Dalam banyak hal ini
Muhammadiyah walaupun tadi disinggung juga NU dewasa ini juga mulai mempunyai gerakan yang mungkin hampir sama dengan Muhammadiyah. Tahun 2024 itu kalau tidak salah Nahdlatul Ulama itu secara serentak mendirikan perguruan tinggi se-Indonesia di berbagai titik lokasi, Prof. Tapi menurut masyarakat ini dalam beberapa hal Muhammadiyah ini dianggap unggul di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Tapi bagaimana semua itu bermuara pada transformasi akhlak umat, bukan hanya sekedar pada pelayanan sosial, Prof. Ya. Jadi memang kalau Muhammadiyah sejak awal berdirinya itu konsentrasi gerakannya pada 4 hal. Oke. Sejak masa Ki Hajar Dahlan. Yang pertama adalah Dikjar, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua tabligh, jadi dakwah Islam berkemajuan. Yang ketiga Taman Pustaka. Taman Pustaka itu sudah ada sejak masa Ki Hajar Dahlan. Artinya literasi ini menjadi hal yang sangat penting di Muhammadiyah. Yang keempat adalah PKO namanya, penolong kesengsaraan umum. Maka ada semboyan di Muhammadiyah, kalau masih ada rakyat yang menderita, pimpinan Muhammadiyah tidak boleh istirahat. Masya Allah. Berkaitan dengan itu, saya mempunyai keyakinan bahwa amal usaha bidang pendidikan dan amal usaha bidang kesehatan itu bukan hanya berfungsi untuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai dakwah dan gerakan dakwah. Maka saya selalu bilang kepada teman-teman di sekretariat kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah, gedung dakwah Muhammadiyah ini adalah gedung mati. Tetapi kita namakan gedung dakwah Muhammadiyah supaya bukan hanya orangnya, bukan hanya pimpinannya, tetapi gedungnya saja bisa berdakwah. Nah, ketika orang datang ke kantor Muhammadiyah dengan membawa masalah, pulang dia sudah ada solusi. Datang ke kantor Muhammadiyah, dia dengan muka masam, menunduk, pulang itu sudah senyum gembira. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi, bahkan gedungnya pun kita ada ruhnya gitu ya, kita namanya gedung dakwah supaya bukan hanya pimpinannya, tetapi gedungnya juga bisa ikut berdakwah. Baik, sekarang kita ke Lampung, Prof. Bagaimana sih, Prof, untuk di Provinsi Lampung sendiri, Muhammadiyah di Provinsi Lampung ini seperti apa, Prof? Ya, jadi Muhammadiyah masuk ke Provinsi Lampung itu 1921. 1921. Berdirinya? Bukan, itu orang Muhammadiyah masuk di Provinsi Lampung. Itu di Kecamatan Labuan Maringgai, Lampung Timur. Kemudian 1928 itu di Liwa. Orang-orang dari Pagaruyung, dari Sumatera Barat. Tetapi struktur yang pertama itu baru 1930 di Tulang Bawang. Itulah struktur pertama kali Muhammadiyah di Lampung. Dan kemudian terus berkembang. Sekarang ini Muhammadiyah memiliki 15 pimpinan daerah Muhammadiyah, memiliki 161 pimpinan cabang dan memiliki 671 pimpinan ranting yang tersebar di pekon-pekon di desa-desa. Kita memiliki 5 perguruan tinggi, semuanya dalam bentuk universitas. Kita punya rumah sakit besar di Metro. Kita punya TK Aisyah itu lebih dari 300 unit. Dan kita punya 29 pondok pesantren di Provinsi Lampung ini, semuanya atas nama organisasi Muhammadiyah. Jadi kalau untuk di tingkat kabupaten, kok saya jadi seret. Untuk di tingkat kabupaten, Prof, itu namanya pimpinan daerah. Untuk kecamatan pimpinan cabang. Untuk kelurahan atau desa atau pekon itu pimpinan ranting. Soalnya kalau di NU itu di tingkat daerah pimpinan cabang. Betul. Kalau itu di tingkat kecamatan MCW atau apalah. Saya juga nggak hafal, Prof. Ya, harus dihafalkan. Baik, Prof, untuk mengembangkan gerakan dakwahnya ini sendiri, kalau untuk di Muhammadiyah Lampung ini seperti apa? Ya, jadi Muhammadiyah ini pimpinannya adalah kolektif kolegial yang kemudian dibantu oleh unsur pembantu pimpinan namanya. Unsur pembantu pimpinan ini ada yang namanya majelis, ada yang namanya lembaga. Majelis dan lembaga jumlahnya ada 24. Jadi kira-kira Mbak Alifa, kalau seorang gubernur didampingi oleh kepala dinas. Nah, di Muhammadiyah ketua PWM saya didampingi oleh 24 majelis dan lembaga yang mereka itu masing-masing
memimpinkan untuk pelaksanaan satu program. Kalau dia majelis pendidikan berarti ngurusi pendidikan saja. Kalau kesehatan dan begitu seterusnya. Kita ada 24. Tetapi 24 itu semuanya gerakannya ditujukan untuk kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang tujuannya untuk memperbaiki hidup masyarakat. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau di Muhammadiyah itu ada majelis pemberdayaan masyarakat misalnya, terus kemudian itu sekuler apa gitu. Tidak, tujuannya juga dakwah melalui pemberdayaan masyarakat. Yang pendidikan dakwah melalui lembaga pendidikan. Yang kesehatan juga begitu dan seterusnya gitu. Baik. Untuk menyesuaikan dengan kondisi zaman yang sekarang, Prof, apakah ada semacam reformasi metode dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini, Prof? Ya, jadi kalau reformasi itu pasti ada, tetapi lebih kepada teknik ya, teknik, kemudian metode. Tapi kalau core-nya seperti yang saya sebutkan tiga tadi, mesti dia liberation, mesti dia empowerment, dan mesti dia enlightenment. Jadi pembebasan, pemberdayaan, dan pencerahan itu core-nya. Tetapi caranya, metodenya, tekniknya itu bisa bermacam-macam. Kalau sekarang kita sudah banyak mengajak anak-anak muda, anak-anak IPM, anak-anak IMM, pemuda, Nasyatul Aisyah untuk bisa membantu ayahnya melakukan gerakan dakwah ini yang sesuai dengan zaman kekinian. Baik. Prof Sudarman, krisis akhlak saat ini menjadi isu utama bangsa ya. Tapi menurut Profesor, apa sih sebenarnya yang sedang rusak saat ini, Prof? Apakah memang akhlaknya, logikanya, atau arah spiritualnya, Prof? Ya, intelektual semakin banyak. Betul. Pesantren juga tumbuh, tetapi akhlak memprihatinkan. Saya kira yang salah itu diantara yang saya pahami ketika orang mempelajari agama itu hanya sebagai pengetahuan. Jadi agama ini dipelajari sebagai pengetahuan. Dan kemudian bukan dipelajari sebagai amal. Maka agama ini kan sebetulnya tidak cukup kalau diajarkan. Tidak boleh pengajaran agama, tapi harus pendidikan agama. Agama itu harus dididikkan, bukan diajarkan. Nah, selama ini praktik-praktik pembelajaran agama dan keagamaan di Indonesia itu lebih banyak dia pengajaran. Kalau pengajaran berarti tidak terinternalisasi ke dalam jiwa, ke dalam diri peserta didik, sebetulnya dia tahu. Tetapi ketika melakukan itu belum. Nah, mungkin ke depan perlu kita pikirkan sungguh-sungguh bagaimana orang terhunjam di dalam jiwanya. Ini betul-betul nilai-nilai itu diyakini untuk dipraktekkan dalam kehidupan, bukan hanya diketahui. Gitu. Bukan hanya diketahui tapi diinternalisasi dan diimplementasikan. Exact, betul. Aku kayak mahasiswa nih, Profesor. Baik, Profesor. Ini kan sekarang ini juga di Indonesia ini banyak tren tentang ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah dai-dai yang populer, tapi hanya sebatas di popularitas tapi bukan di substansi. Bagaimana sih Profesor melihat ini? Ya, jadi yang gebyar untuk untuk masa yang sangat besar, untuk syiar itu boleh-boleh saja. Mengundang dai yang populer, dai-daiyah yang artis itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam hal pembinaan keagamaan, pembinaan akidah, pembinaan akhlak itu tidak cukup. Jadi mesti dikuatkan di pesantren-pesantren, mesti dikuatkan di halaqah-halaqah, mesti dikuatkan di majelis-majelis taklim. Kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang intensif itu jauh lebih penting untuk pembentukan karakter bangsa dan pembinaan akhlak bangsa daripada tablik akbar yang hanya sesaat. Yang tablik akbar seperti Mbak Alifa sampaikan tadi tetap perlu sesekali saja, tetapi untuk menguatkan akidah, untuk meneguhkan akhlak itu tidak cukup. Jadi kelompok-kelompok kecil yang rutin, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu yang menjadi penguat akhlak kita, menjadi penguat keagamaan kita. Sekali-sekali saja kita untuk syiar ya, untuk syiar gitu.
Jadi jangan mengandalkan yang itu. Betul. Jangan mengandalkan. Tetap saja NU dan Muhammadiyah konsentrasi pada kelompok-kelompok kecil yang langsung bersinggungan di tengah-tengah masyarakat, mungkin tingkat RT, tingkat RW, di majelis taklim, di masjid dan musola. Ini menjadi penting. Gitu. Baik. Ini pesanan tim tadi, Prof. Ya. Katanya suruh yang agak-agak nyerempet-nyerempet katanya. Ini saya perlu pendapat Profesor ini. Bagaimana Muhammadiyah mensikapi isu-isu etika kontemporer seperti LGBT, budaya permisif digital, hingga gejala relativisme moral yang marak di masyarakat ini, Prof? Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran moral, LGBT, Betul. terus kemudian hal-hal lain yang semisal itu kita harus tegas. Ya, kita tidak boleh mengizinkan, tidak boleh mengizinkan kader-kader kita, anak-anak kita untuk larut ke sana. Itu adalah sesuatu yang prinsip, yang substansial, yang sejak zaman Nabi dulu memang diperangi gitu. Iya, jadi betul. walaupun sekarang sudah zaman canggih, sudah zaman media sosial, tapi hal-hal prinsip seperti itu, hal-hal yang substansial kita tetap harus pegang teguh bahwa itu tidak boleh. Oke. Itu tidak boleh. Dan Muhammadiyah juga tegas menyatakan sikapnya terkait Kita hal sangat ini, tegas, ya, Prof? sangat tegas terhadap LGBT. Kita tidak ada ampun, pokoknya tidak boleh. Baik, Prof. Ini tadi sebelum kita duduk di sini kita sempat bincang-bincang tentang NU dan Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah dan NU ini dikenal sebagai dua pilar besar Islam moderat, Prof. Dalam pengalaman Profesor ini apa sih yang menjadi titik temu dan titik beda antara NU dan Muhammadiyah ini? Titik temunya banyak sekali ya. Baik. Banyak sekali, dan titik bedanya paling hanya 1-2 saja. Oke. Dan saya kira anak-anak muda sekarang, generasi muda sekarang, kita tidak usah mencari-cari titik beda yang hanya 1-2 itu, tetapi kita konsentrasi kepada titik temu yang sangat banyak itu. Baik, Ya, baik. NU dan Muhammadiyah ini menjadi menjadi tulang punggung masalah peneguhan moral di Betul. Indonesia, masalah akhlak di Indonesia, sehingga anak-anak muda, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, IPPNU ya, dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Fataya dengan Nasihatul Aisyah harus bersama-sama, harus bersinergi, harus kolaborasi untuk melakukan banyak hal di tengah-tengah masyarakat untuk kemajuan masyarakat dan kebaikan masyarakat. Yang sama itu banyak sekali. Baik. Dan itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Apa sih yang membedakan Muhammadiyah dan NU? Hanya organisasinya saja, tetapi juga banyak orang Muhammadiyah yang nyantri di pesantren NU. Oke. Banyak juga orang NU yang sekolah dan kuliah di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Praktik-praktik baik di tengah-tengah masyarakat itu dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah. Hanya orang-orang tertentu yang menginginkan Indonesia tidak maju, itu yang tidak senang melihat NU dan Muhammadiyah bersatu. Baik. Tetapi orang-orang baik seperti Mbak Alifa dan Masya semua Allah. orang yang menginginkan Indonesia hebat di masa yang akan datang itu berharap Muhammadiyah dan NU bersatu dan kemudian sinergi kolaborasi untuk melakukan banyak hal di tengah-tengah masyarakat. Baik. Maka jangan ikuti Belanda. Oke. Kalau Belanda itu kan pengen Muhammadiyah dan NU tidak Berantem. bersatu, berpecah belah, karena kalau NU dan Muhammadiyah bersatu bahaya bagi Belanda. Betul, Maka betul. saat ini kalau orang menginginkan NU dan Muhammadiyah berbeda, itu mewarisi pikiran-pikiran Iya, Belanda. penjajah berarti ya, Bu. Iya. Sekarang kita sudah harus membangun era kekinian di mana negara dan bangsa Indonesia dan dunia ini memerlukan bersatunya Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU adalah kekuatan yang luar biasa. Jika bersatu, maka kita bisa melakukan banyak hal untuk kebaikan dunia. Maka kalau Muhammadiyah itu mencerahkan semesta. Oke. Bukan Indonesia lagi yang Iya, kita semesta. pikirkan, tetapi semesta. Baik, Nah, baik, NU baik. juga saya kira gerakannya begitu ya. NU itu hari ini sudah ada di banyak negara. Betul. Yang itu luar biasa. Jika ini kemudian kita kembangkan, kita gulirkan menjadi membesar, ini menjadi kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat. Bahwa ada 1-2 perbedaan, nggak usah alergi dengan itu. Bayi kembar lahir aja mesti ada Beda, perbedaannya, betul. apalagi Muhammadiyah dan NU. Tetapi perbedaan itu tidak substansial dan perbedaan itu tidak perlu dibesar-besarkan.
Bahkan menurut sejarahnya ya Prof, pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU ini satu guru. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa kita. Ya, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Betul. terus kemudian dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memiliki guru yang sama, kecenderungan yang sama, dan saya menduga buku-buku yang dibaca, kitab-kitab yang dibaca oleh beliau itu adalah sama. Tinggal mungkin kira-kira kalau saya berteman dengan Mbak Alifa itu kemudian kita sweet saja, kita sweet. Ya, kamu ke sebelah situ, saya ke sebelah sini. Ya sudah, jalan bersama-sama. Dua orang itu bersahabat, dua orang itu berteman, dua orang itu baik, tidak ada masalah. Dan ketika gerakannya bertemu di tengah-tengah masyarakat juga tidak ada masalah. Tetapi kemudian di belakang hari ada pengikut-pengikutnya yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang menyebabkan mereka ini cari-cari alasan ini karena berbeda begitu ininya. Untuk kepentingan pribadi ya Prof atau golongannya sendiri. Baik Prof, selanjutnya bagaimana sih Muhammadiyah memandang keberadaan ormas keagamaan yang sekarang ini banyak juga yang muncul di Indonesia Prof, banyak sekali lembaga-lembaga keagamaan yang ya juga mereka mengatasnamakan juga gerakan dakwah gitu. Bagaimana Muhammadiyah melihat ini? Ya, jadi kalau kebaikan dan ridho ilahi itu kita harapkan puncak gunung, maka banyak orang yang akan mencapai puncak itu menaiki gunung. Dan orang itu naik ke puncak gunung itu dari berbagai arah, banyak jalan. Boleh saja dong dia dari utara, boleh dari selatan, boleh dari barat, boleh dari timur. Boleh orang memilih naik ke puncak gunung itu yang kelokannya banyak, supaya nanjaknya tidak terlalu keras. Gitu. Tetapi ada orang yang pintas, keras ininya tanjakannya, tetapi lebih cepat, kan begitu. Saya kira jalan dakwah itu seperti itu. Silahkan saja banyak organisasi Islam, banyak lembaga dakwah, dan kita harus saling sinergi dan kolaborasi. Tidak usah alergi dengan perbedaan-perbedaan itu, karena sepanjang organisasi itu organisasi Islam digerakkan oleh orang-orang Islam untuk mencapai kejayaan Islam, mereka semua adalah saudara. Mereka kawan kita, mereka teman kita yang perlu kita ajak untuk bersama-sama bergerak dan harus diperlakukan sebagai kawan. Tidak boleh kita alergi bahwa organisasi ini saya ibaratkan sebagai jalan itu, masing-masing organisasi Islam itu memiliki jalan sendiri-sendiri, memiliki cara sendiri-sendiri, memiliki platform sendiri-sendiri, silahkan. Tetapi tujuannya kan sama. Kita harus sampai di puncak gunung, yaitu keridhaan ilahi, kebahagiaan dunia dan akhirat di sana. Luar biasa. Untuk ini Prof, kolaborasi antar lembaga keagamaan atau antar ormas yang secara nyata dilakukan oleh PW Muhammadiyah Lampung ini seperti apa Prof? Ya, PW Muhammadiyah ini juga menekankan gerakan dakwahnya ini dengan berbagai lembaga. Kita ada lembaga kemitraan strategis namanya. Lembaga kemitraan strategis. Lembaga kemitraan strategis ini dia akan mengajak teman-teman di organisasi lain dan bahkan lembaga-lembaga di luar agama Islam untuk bersama-sama menciptakan kebaikan. Jadi untuk gerakan kemanusiaan, untuk menolong orang-orang yang sengsara, untuk menanam pohon, untuk gotong royong, kerja bakti, itu kita dengan semua kelompok, dengan semua orang, dan tidak harus orang Islam. Karena Muhammadiyah meyakini bahwa kepelbagaian, kemajemukan, berbagai macam warna kulit, suku bangsa, dan kepemelukan agama ini memang menjadi sunatullah, anugerah. Dan ini adalah keindahan. Di taman kalau bunganya hanya satu warna kan nggak indah. Tapi kalau banyak warna-warni itu menyebabkan indah. Nah, tinggal kita kelola yang banyak ini menjadi kekuatan, jangan sampai menjadi kelemahan yang kemudian memunculkan konflik dan perpecahan. Muhammadiyah sudah menyiapkan diri untuk sinergi, kolaborasi dengan berbagai elemen organisasi Islam dan juga lembaga-lembaga di luar Islam untuk sama-sama mari kita membangun masyarakat, mari kita berbuat untuk kemanusiaan dan sama-sama mencerahkan semesta. Baik, kalau secara
program ini Prof Ya. yang dilakukan oleh PW Muhammadiyah Lampung ini terkait dengan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai organisasi keagamaan tadi itu seperti apa? Ada nggak Prof? Ada. Ya. Jadi kita ada program-program pemberdayaan. Oke. Ya, program pemberdayaan ini nanti pada pelaksanaannya kita kolaborasi dengan banyak organisasi dan juga banyak lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah. Terus kemudian ini apa namanya program dakwah kemanusiaan. Ya, program dakwah kemanusiaan juga begitu, kita melibatkan banyak orang. Nah, besok ini anak-anak muda putri Muhammadiyah yang disebut dengan Nasyiatul Aisyah besok hari Sabtu tanggal 3 Mei itu akan menyelenggarakan acara untuk pelajar dan guru lintas agama. Mereka itu mengistilahkan dengan beda iman tetap teman. Luar biasa. Jadi iman boleh berbeda-beda, agama boleh berbeda-beda, tapi pertemanan, kebersamaan ini harus tetap dijaga supaya sesuai dengan ajaran agama, dan kemudian di negara kita kita juga bisa mengimplementasikan amanah undang-undang yang ada pada negara kita. Baik. Kemudian Prof, kalau untuk perkembangan Muhammadiyah di Provinsi Lampung ini sejak berdiri sampai dengan sekarang, Prof Sudarman melihatnya seperti apa? Ya, Muhammadiyah di Provinsi Lampung ini menurut saya menggembirakan karena Muhammadiyah ini hadir di tengah-tengah masyarakat Provinsi Lampung yang masyarakat Provinsi Lampung ini ternyata sangat religius. Masyarakat yang religius ini bisa menerima Muhammadiyah dan juga NU, saya kira itu sangat baik sehingga tidak ada pertentangan, tidak ada konflik, tidak ada permusuhan dari masyarakat akan hadirnya Muhammadiyah dan juga NU. Jadi NU dan Muhammadiyah diterima dengan baik, kemudian berkembang dengan baik, dan kita bisa mengembangkan berbagai aktivitas dan kelembagaan dengan sangat baik, dan saya kira ini juga kontribusi positif organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah NU bagi masyarakat Lampung. Kalau secara kuantitas gimana Prof? Penting nggak ini sih sebenarnya bagi Muhammadiyah kuantitas ini Prof? Penting, penting. Ya penting lah. Tadi sudah saya sampaikan kan tentang kelembagaan kan, kita punya 5 universitas, kita punya juga pesantren-pesantren, kita punya 261 sekolah. Yang hebat itu Ibu-Ibu Aisyah punya TK Aisyah itu tersebar di berbagai tempat. Kalau dari sisi keanggotaan kita di bawah sedikit dari NU. Sedikit aja. Sedikit, tetapi memang untuk gerakan-gerakan dakwah kemanusiaan, support masyarakat juga luar biasa. Artinya gerakan Muhammadiyah ini tidak saja disupport oleh orang-orang yang memiliki kartu Muhammadiyah, tetapi orang yang tidak memiliki kartu Muhammadiyah juga mensupport gerakan dakwah Muhammadiyah secara luar biasa. Baik. Kalau secara nasional ini Prof, kita melihat Muhammadiyah itu wah gitu, luar biasa. Lampung gitu. juga wah. Nah ini, saya pengen melihat apakah sama untuk di Lampung sendiri, Prof. Kan saya barusan beberapa hari yang lalu itu melihat tayangan di media sosial juga ada Muhammadiyah itu di Jogja atau di mana itu punya restoran. Ini menarik ya, Prof ya. Lembaga dakwah tapi dia punya restoran, punya rumah sakit, punya lembaga pendidikan, bahkan mungkin punya yang lain yang kita nggak tahu. Bahkan punya bank yang terbaru ini. Ini gimana Profesor ngelihat ini? Ya, jadi memang itu tadi ya, kita punya 24 bidang bidang kerja yang masing-masing dipimpin oleh majelis dan lembaga. Di Lampung ini juga ada yang unik-unik begitu. Jadi kita punya namanya Tokomu. Tokomu itu toko Muhammadiyah. Ada juga. Ada. Itu menyaingi sudah ratusan dan tersebar di daerah-daerah, di tempat-tempat yang jauh. Kita punya sekitar 70 hektar sawah yang itu menanam padi organik.
Jadi kalau ini di Lampung ya, di Pak? Lampung, di Baik, Pesawaran. baik, Jadi baik. kalau teman-teman misalnya pengen makan beras organik Oke. yang tidak dipupuk dengan pupuk kimia, tidak dikasih obat dengan obat kimia, Baik. itu Muhammadiyah sudah menyediakan dan itu didistribusikan sampai ke Jakarta, di Baik. tempat-tempat lain gitu. Nah, kita juga sekarang ini di Lampung Tengah sedang mendampingi masyarakat untuk ternak bebek peking. Oke. Nah, di Lampung Tengah sudah mulai berkembang, di Lampung Timur itu ada ratusan ekor ternak kambing oleh masyarakat yang didampingi, dan kita sekarang sedang mendampingi kampung migran namanya, Pak. Oke. Kampung migran. Itu Jadi dari Jawa pasti. bukan, Migran ini. bukan. Jadi kampung migran itu ada anggota keluarga yang Oke. kerja di luar negeri, Oh, mungkin di oke. Taiwan, mungkin di Baik. Korea, mungkin di Jepang. Nah, ini kan setiap bulan kirim duit Betul, ke betul, kampung. betul. Nah, bagaimana duit yang dikirim dari luar negeri itu tidak hanya untuk beli pulsa, tidak hanya untuk makan-makan, tidak hanya untuk healing-healing saja, halan-halan, bukan itu. Tetapi gimana sih bermanfaat? Maka kita buat namanya hotel kambing. Masya Nah, Allah. gitu. Terus kemudian ada bebek peking, terus kemudian ada ayam kampung, ada apa? Ini di Lampung ini banyak komunitasnya. Justru ada ya Bro pendampingan semacam ini, Iya. hal yang menurut saya sangat unik ini. Iya. Mendampingin migran, mereka mungkin yang putra-putrinya bekerja di luar negeri, Betul. pemanfaatan hasilnya didampingin oleh Betul, Muhammadiyah. betul, Oh, ini betul. idenya siapa kok pinter banget Bro? Idenya ini luar biasa ya Bro. Iya. Kemarin yang sempat viral juga di tingkat nasional itu tentang Muhammadiyah yang mendirikan bank yang dianggap sebagai kompetitor bagi bank syariah yang sudah ada di Indonesia Iya. gitu. Bagaimana sih Bro melihat ini? Ya itu biasa saja sih sebetulnya. Oke. Saya menanggapi masalah ini biasa-biasa saja, Biasa datar-datar saja. saja karena Muhammadiyah ini kan punya amal usaha. Oke. Ada uang yang berputar, ada aset, kemudian ada kekayaan. Nah, selama ini itu duit kita untuk membiayai lembaga kita, tetapi lewat bank orang. Nah, Baik. kenapa tidak misalnya digagas ini uang kita untuk membiayai kegiatan kita di lembaga kita? Kenapa kita tidak punya bank sendiri? Kan lebih bagus punya bank Jadi sendiri. tidak perlu dikhawatirkan tidak ya perlu Bro. dikhawatirkan. Kita bukan menjadi pesaing, tetapi kita menjadi mitra untuk maju bersama. Baik, baik, baik. Ini bijaksana ya Bro. Ya. Karena ini kemarin sempat viral dan menjadi kekhawatiran berbagai pihak gitu, Prof. Kemudian Profesor, apa sih Prof sebenarnya yang menjadi kekhawatiran Muhammadiyah ini terhadap masa depan umat Islam sekarang ini, Prof? Yang paling dikhawatirkan kalau bangsa ini pada suatu ketika tidak dipimpin oleh orang yang baik dan bijaksana. Saya izin ini agak panjang, saya menyampaikan satu hadis. Rasulullah itu bersabda bahwa innallaha la yakbidul ulama intizaan, layak bidul ilma intizaan. Allah itu tidak mencabut ilmu dari muka bumi ini, termasuk dari Indonesia, termasuk dari Lampung, itu intizaan sekaligus, tidak. Ya. Tetapi Allah mencabut ilmu dan keberkahan itu biqabdil ulama, dengan mematikan ulama. Ulama itu wafat satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, sampai suatu ketika nanti ada masa di mana ulama-ulama ini langka. Nah, pada saat itu ittakhadhu ru'asan juhalan. Kemudian bangsa dan masyarakat ini mengangkat pemimpin, mengangkat penguasa itu yang juhalan, yang bodoh. Tidak memiliki ilmu, tidak mempunyai akhlak, tidak punya etika, tidak punya adab. Pada saat itulah yang paling berbahaya, karena wasu'ilu, apabila mereka ditanya itu faftau bighairi ilmin, dia akan menjawab dengan tidak berdasarkan ilmu. Pada saat itu kemudian dia memimpin dengan kebodohannya, dia memimpin dengan kepongahannya, dia memimpin dengan kesombongannya. Itulah yang paling saya takuti.
Maka kita harus menyiapkan kader-kader yang baik. Betul. Kita harus menyiapkan lembaga pendidikan tempat bersemainya anak-anak yang baik. Kita harus menyiapkan ini dan itu, perangkat dan peranata agar Indonesia ini tetap dipimpin oleh anak-anak yang baik. Yang paling ditakuti adalah anak-anak yang tumbuh nanti menjadi anak-anak yang lemah, baik lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah kepemimpinan, sehingga pada saat itu dipimpin oleh orang-orang yang juhal tadi, orang-orang yang bodoh, dan itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Baik, Prof. Apakah ini juga yang menjadi latar belakang Muhammadiyah juga berkiprah di dunia politik supaya bisa juga menjadi bagian yang penting untuk negeri ini, Prof? Ya, jadi kalau Imam Syafi'i itu kan berkata bahwa rusaknya dunia ini bukan karena banyaknya orang-orang jahat, orang-orang yang berbuat mungkar, bukan, tetapi karena diamnya orang-orang yang baik. Nah, NU dan Muhammadiyah yang menjadi kumpulan orang-orang baik, kumpulan orang-orang berakhlak, kumpulan orang-orang berilmu, kumpulan orang-orang beradab, tidak boleh diam. Kita juga harus melakukan hal-hal yang baik dan positif. Kita harus memiliki kontribusi positif terhadap penyelenggaraan negara. Sebab kalau orang-orang baik diam, maka yang tampil adalah orang-orang jahat. Orang-orang yang bodoh tadi. Ya, betul. Baik, Prof. Apakah Muhammadiyah juga mengambil sikap kritis, Prof, terhadap kebijakan-kebijakan mungkin yang tidak benar atau tidak sesuai, Prof? Pasti. Jadi kritisisme itu dari awal berdirinya Muhammadiyah itu terus dilakukan, tetapi tentu dengan saluran yang benar, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang baik, tidak boleh anarkis, tidak boleh tendensius. Betul. Gitu. Muhammadiyah melakukan beberapa kritik terhadap regulasi, misalnya dulu pengelolaan migas, terus kemudian tentang tambang, kemudian tentang pendidikan, tetapi kritik yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu lewat saluran. Betul. Terus kemudian tidak anarkis, tidak pernah membuat gaduh, kemudian tentu dengan cara santun. Dengan cara yang santun ya. Supaya tidak mencidrai Muhammadiyah itu sendiri. Baik, Profesor, selanjutnya ini ya, apakah Muhammadiyah punya senjata utama ini, Prof, dalam menjawab dekadensi moral dan tantangan zaman yang seperti sekarang ini? Saya juga melihat ada beberapa keresahan-keresahan di masyarakat terhadap dekadensi moral, terhadap kondisi yang ada saat ini, Prof. Bagaimana Muhammadiyah menjawab ini? Yang pertama adalah peneguhan ideologi, ya. Peneguhan ideologi, baik itu ideologi Pancasila maupun akidah Islam, itu diteguhkan. Jika anak bangsa memiliki keteguhan ideologi dan kekuatan akidah, ini sudah bekal yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, kita siapkan kader-kader militan. Jadi Muhammadiyah dan organisasi otonomnya itu selalu kita dorong untuk melakukan kegiatan perkaderan yang di situ untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin yang handal di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, tentu kita bergerak keluar untuk bersama-sama memperbaiki masyarakat dan bangsa yang ada di sekitar kita. Untuk proses pengkaderan di Muhammadiyah sendiri, Prof, seperti apa? Ya, kalau di kita ada perkaderan formal, ya, ada perkaderan formal, misalnya dengan namanya itu Baitul Arqam. Baitul Arqam ini untuk siapa? Baitul Arqam ini untuk pimpinan. Untuk yang biasanya selama kegiatan kita dilatih di situ, ada internalisasi ideologi, dilatih untuk beribadah secara tertib dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti ini banyak nih macamnya, ya. Baitul Arqam ini ada Darul Arqam juga. Darul Arqam ini untuk tingkat Darul Arqam ini untuk tingkat wilayah ke atas. Gitu. Terus nanti ada ada upgrading, ada refreshment, ada macam-macam itu yang semuanya itu untuk menguatkan gerakan dan kemudian memperteguh akidah gitu. Baik, untuk pengkaderannya ini mulai dari siswa ada ya, Prof, ya? Siswa ada. Kalau siswa itu kan biasanya dari sekolah-sekolah. Dari sekolah itu namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah nanti yang punya
yang punya program, Baik. kemudian mendampingi peserta didik dari SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah gitu. Baik. Terus kemudian nanti yang Nasihatul Aisyah juga punya, yang Pemuda Muhammadiyah juga punya, dan seterusnya begitu. Tetapi di tingkat Muhammadiyah juga ada. Baik, Ya. artinya Banom atau Badan Otonomnya yang di bawah Muhammadiyah itu dimulai dari tadi pelajar Muhammadiyah, Ya. kemudian ada mahasiswanya Ya. untuk IMM ya, Prof ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sampai kemudian ada organisasi-organisasi Ya. atau banom-banom yang Ya. lain. Ya. Untuk proses pengkaderan ini, Prof, lagi-lagi saya pengen menekankan di proses pengkaderan Muhammadiyah, apa sih yang membedakan dengan mungkin lembaga-lembaga yang lain gitu, seperti NU misalnya? Ya, jadi kalau di Muhammadiyah itu yang saya lihat satu tentang peneguhan keagamaan, Peneguhan keagamaan. religiusitas, supaya anak-anak itu tampil menjadi anak bangsa yang religius. Jangan menjadi aktivis di organisasi otonom Muhammadiyah tetapi ibadahnya malas-malas, terus apa begitu. Terus kemudian yang kedua, intelektualitas. Maka saya dorong anak IPM, anak IMM, pemuda, NA itu mesti memiliki intelektualitas yang baik. Lulus tepat waktu, jangan molor-molor. Setelah lulus dari S1 cepat S2, S2 cepat S3, begitu. Itu intelektualitas. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan. Jadi dari awal sudah mulai kita latih, kalian nanti akan menjadi pemimpin. Maka mulai sekarang berpantas-pantaslah memoles diri menjadi pemimpin yang baik, sehingga materi kepemimpinan ini diberikan kepada mereka supaya nanti mereka menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang berwawasan global, pemimpin yang peduli, begitu Mbak. Baik, Profesor, melihat ini saya lebih spesifik ke gerakan mahasiswa. Tentunya di sini ada juga unsur dari pemuda atau mahasiswa Muhammadiyah gitu. Bagaimana sih Profesor melihat gerakan mahasiswa yang ada di kampus ini dari berbagai lembaga kemahasiswaan ini dengan latar belakang yang berbeda-beda? Karena terkadang mereka ini justru kompetisinya tidak lagi di intelektual, tidak lagi di apa, tapi mungkin mereka justru lebih banyak juga bermain politik praktis. Bagaimana Profesor melihat ini, Prof? Ya, mahasiswa pada umumnya kan itu masa-masa di mana mencari jati diri, betul. Kemudian menunjukkan eksistensi, supaya eksistensinya itu diakui, maka dia tidak hanya bergerak di bidang kemahasiswaan, dia juga keluar mencari jejaring, supaya nanti kalau lulus kuliah kira-kira mencari pekerjaan lebih mudah, mencari peluang-peluang di tengah masyarakat lebih mudah, dan saya melihatnya itu positif, ya. Itu positif. Justru mahasiswa yang aktif di organisasi itu nilainya bagus dan positif karena dia mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk masa depan, bukan hanya masa depan dirinya tetapi masa depan bangsanya. Kalau mahasiswa hanya pagi datang, kemudian duduk, sore pulang, belajar, baca buku, nanti ujian dia kerjakan dan kemudian dapat nilai bagus, bagi saya itu biasa saja. Biasa, nggak apa-apa ya Prof ya. Tidak ada plus-plusnya. Tidak ada plus-plusnya. Tetapi kalau dia mahasiswa aktif, dia aktif di berbagai kegiatan organisasi, dia aktif membangun jejaring, dia aktif membangun masa depan, dia ikut gerakan ini dan itu, tetapi prestasi akademiknya masih bagus, nah itu baru anak yang berprestasi. Baik Prof, saya kembali ke Muhammadiyah Lampung. Mungkin kan di provinsi lain juga banyak PW-PW yang lain yang mempunyai program unggulan, Prof. Apa sih yang menjadi unggulan PW Muhammadiyah Lampung ini dibandingkan dengan yang lain, dengan PW yang lain, atau apa yang paling menonjol dari Lampung gitu, Prof? Kalau di periode saya ini yang begitu kelihatan itu tata kelola dan tata pamong. Tata kelola dan tata pamong itu organisasi maupun keuangan. Jadi Lazismo Lampung itu tata kelola keuangannya bagus dan kemudian mendapat apresiasi dari pusat. Bahkan kita oleh pusat diajak jalan-jalan ke Mesir karena memiliki kinerja yang baik. Terus kemudian termasuk yang terbaik di Indonesia untuk Lazismo kalau Lampung. Terbaik nomor 3 lah. Nomor 3. Teplokin dong, nomor 3 itu hebat loh. Karena ada dua yang tidak mungkin
bisa kita lawan, Mbak. Siapa itu, Prof? Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah itu tidak bisa dilawan oleh Lampung. Saya nggak ada lawan ya. gitu ya. Tetapi di luar yang dua itu, Insya Allah saya kira Lampung terbaik. Satu ya. tadi di tata kelolanya di Lazismo. Ya, kemudian yang kedua pemberdayaan masyarakat. Oke. Aspek itu kita mendapatkan apresiasi seperti tadi saya sampaikan, pemberdayaan masyarakat kita ini menjangkau sampai di keluarga migran, ya kan. Terus kemudian petani, nelayan. Kalau dulu mungkin kita konsentrasinya pada guru ya kan, guru-guru apa. Sekarang kita sudah petani, ada yang namanya Jatam. Jatam itu adalah Jamaah Tani Muhammadiyah. Nah, gitu. Jadi, ada ya Jatam. Ada Jatam kita. Terus kemudian kelompok-kelompok nelayan kita dampingi, kelompok-kelompok orang di pinggir-pinggir sana kita dampingi. Nah, pemberdayaan kita cukup aktif itu. Terus kemudian yang ketiga ini kita bisa membangun tata kelola keuangan sampai kepada evaluasi, monitoring dan audit. Itu sudah punya sistem sendiri. Sudah punya sistem. Jadi kita sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, termasuk organisasi, termasuk anak-anak muda ini organisasinya, ini setiap akhir tahun saya perintahkan untuk diaudit. Nah, keuangannya itu diaudit. Dan kalau sudah diaudit secara internal oleh LPPK, kita siap juga dong diaudit oleh akuntan publik jika diperlukan, gitu. Dan itu bagi saya adalah satu usaha untuk membangun trust dari masyarakat bahwa Muhammadiyah ini kalau mengelola keuangan ini terpercaya. Bukti terpercaya itu kita siap diaudit. Iya. Prof, di samping capaian-capaian tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor, ada nggak sih yang pengen masih dicapai ke depan ini untuk Muhammadiyah seperti apa? Ya, ke depan saya punya cita-cita kalau di Lampung kita memiliki Muhammadiyah Center yang representatif. Kita punya kantor yang representatif, punya masjid besar. Di situ ada aula tempat kegiatan-kegiatan, ada wismanya, ada tempat outboundnya, dan dari situ kita gerakkan kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita juga ingin orang-orang yang tadi saya bilang di pinggiran yang termarginalisasikan itu bisa kita dampingi. Tidak ada lagi orang yang tidak bisa sekolah, tidak ada lagi orang yang sakit tidak bisa berobat, gitu. Jadi kalau masih ada rakyat menderita, kita jangan istirahat. Baik. Profesor, ini yang terakhir. Sudah terakhir ini. Sudah yang terakhir ini, Prof. Ini yang terakhir. Mungkin ada himbauan, ajakan untuk umat Islam di Provinsi Lampung dari Ketua PW Muhammadiyah Lampung, Silakan, Prof. Ya. Jadi semua masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, provinsi ini akan hebat, provinsi ini akan luar biasa, provinsi ini akan maju dan unggul apabila kita bersama-sama. Kita tidak boleh bekerja sendiri, kita tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, tetapi kita harus sinergi dan kolaborasi. Apapun organisasi kita, apapun tempat gerakan kita, apapun wadah yang kita pilih, jangan menghalangi untuk bekerja bersama-sama, kolaborasi dan sinergi. Kehebatan satu kelompok apabila dipadukan dengan kehebatan kelompok lain itu akan dahsyat, dan kehebatan Provinsi Lampung terukur dan tergantung pada kebersamaan kita. Jika antar organisasi Islam, bahkan antar organisasi Islam dan di luar Islam bisa berkolaborasi dan bersinergi, itulah yang akan menyebabkan Provinsi Lampung ini tumbuh, berkembang, maju, menjadi provinsi yang hebat, dahsyat dan luar biasa di masa yang akan datang. Luar biasa. Terima kasih banyak Profesor sudah membersamai kami dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sehat terus ya, Prof. Terima kasih. Saya juga terima kasih telah diundang di podcast Kanwil Kemenag Provinsi Lampung ini. Saya kira
Kanwil ini menjadi salah satu kanwil yang modern, Luar biasa. kemudian berkembang hebat Amin, dan amin. menyahut perkembangan teknologi informasi luar biasa. Saya mendukung penuh dan ke depan Kanwil Kemenak Provinsi Lampung ini menjadi contoh dan barometer kanwil di seluruh Indonesia. Luar biasa, terima kasih Profesor. Sahabat religi, demikian tadi podcast bersama Ketua PW Muhammadiyah Lampung, Profesor Dr. Haji Sudarman MA. Terus saksikan podcast Ngopi Ngobrol Seru penuh inspirasi, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.